Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu saudara kami sehat insyaallah nggih. Alhamdulillah. Sekarang banyak yang sakit masalahnya nih. Saya masuk masjid manapun kita ada yang kroh gitu, yang wain lah macam-macam ya. Memang di musim pergantian banyak yang sakit, maka kita jaga diri. Kita belajar dulu dari corona gitu. Jadi kalau pas sakit jenengan bangun sakit ngagem apa? Masker supaya nggak nyebar kemana-mana virusnya ya. Alhamdulillah sekarang banyak yang pengertian sudah sampai sehingga sholat berjamaah tetap bisa berjalan dengan baik insya Allah. Karena di antara tujuan sholat berjamaah itu mendapatkan kebersamaan, tapi kadang-kadang harus tahu tentang tata cara sholat berjamaah. Saya mengajarkan salah satu kitab tentang sholat berjamaah di salah satu masjid, sehingga jamaah yang ikut berjamaah itu jadi tentrem semua. Alhamdulillah. Di antaranya yaitu tadi hadisnya mengatakan kalau kita bau bawang itu nggak boleh. Sekiranya kita mulutnya bau bawang maka jangan ke masjid karena malaikat nggak suka. Maksudnya bagaimana? Malaikat tuh nggak suka yang Bani Adam nggak suka. Malaikat bukan seneng, maksudnya tiang yang bukan seneng ngerti. Ini dengan Allah Akbar petek dengan kadang-kadang mengganggu gitu. Makanya di antara fikih salat berjamaah adalah bagaimana jenengan saged betul-betul menjaga kebersamaan. Makanya mudah-mudahan di bulan perpindahan ini kita tetap bisa menjaga kesehatan kita sehingga seluruh ibadah kita saged berjalan dengan baik insya Allah. Khususnya bapak-bapak sebenarnya di rumah di masjid gitu. Kalau ibu-ibu di rumah juga nggak masalah sebenarnya gitu. Cuma kalau di sini saya kira pergi ke masjid itu penting. Tapi saya lihat tadi bacaan Al-Fatihahnya sudah masya Allah sudah bagus gitu. Sudah didengar, sudah rampah. Banyak perubahan dibanding dulu terakhir. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Tadi saya waktu disuruh sama Umi, nanti saya cek bacaan Al-Fatihahnya coba gimana. Ini udah bagus nih, masya Allah. Karena Al-Fatihah itu rukun qauli. Al-Fatihah itu satu di antara 5 yang wajib benar di dalam sholat panjenengan, nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Jadi takbiratul ihram itu harus betul. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar salah atau Allahu Akbar salah. Harus Allahu Akbar, itu harus betul. Kemudian dengan maus Al-Fatihah niku wau karena dia juga rukun qauli, rukun yang diucapkan. Rukun di dalam sholat itu berarti kalau ditinggal sengaja maupun sengaja maka batal. Al-Fatihah itu dikatakan ditinggal jika lo bacanya keliru. Itu dikatakan meninggalkan Al-Fatihah. Maka saya katakan ibu-ibu itu penting juga sholat di masjid. Kenapa? Kalau jenengan sholat di masjid, sholat 5 waktu maksudnya, itu najan imamnya keliru, niku tuh jenengan tetap sah jenengan. Kalau jenengan ternyata bacaannya belum betul, kok jenengan bermakmum ke orang lain, yang kebetulan orang lain itu keliru, itu masih sah makmum itu. Maka ini keringanan buat kita insya Allah. Kemudian di sini pakainya gimana? At-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul mubarakah. Dua-duanya boleh nih. Dua-duanya boleh. Itu juga harus betul. Ada berapa tasydid banyak at-tahi, nggak boleh atahi ya. Itu juga harus betul itu. Sama dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi 5 rukun qauli di dalam salat itu nggak boleh keliru. Makanya alhamdulillah tadi saya dengar Al-Fatihahnya sudah enak didengar, alhamdulillah. Itu sebuah karunia yang besar gitu. Kalau jenengan bisa Al-Fatihah itu karunia yang besar. Bayangkan jenengan sehari semalam dipakai minimal 17 kali, minimal 17 kali. Kalau orang sudah ngasih kados jenengan itu minimal 40 kali minimal. 17 salat fardu, kemudian 12 rakaat rawatib. Apa saja rawatib? Nama mawon rawatib. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Pinten jumlahnya? 12. Ini yang meriwayatkan namanya Ummu Habibah.
radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sanjang, begitu saya dengar itu dari Rasulullah, saya nggak pernah tinggalin lagi yang 12 rakaat itu. Makanya nek jenengan tiang pun ngaji niku salatnya mboten namung 17. Nggih. Di samping 17 jenengan membiasakan wow, sakderenge duhur 4 rakaat. Dua-dua maksudnya nggih, dua-dua. Kemudian salat duhur, kemudian 2 setelah duhur. Sunnah. Makanya saya bilang yang wajib 17, tapi gandeng dengan pun ngaji, nggih. Karena para ulama menyebut kalau tiang soleh itu mau sholatnya minimal 40. Nggih, minimal 40. 11 nanti malam. Yaitu salat malam. Salat malam. Jenengan boleh sakderenge sare angsal, nek sasampune sare namanya salat tahajud. Nek sakderenge sare namanya salat lail biasa. Sing penting satu malam itu ada 11 rakaat. Nggih. Jadi mungkin berpikir, 40 oke men. Enggak banyak ibu-ibu. 40 rakaat itu enggak banyak kalau jangan praktekin. Enggak banyak. Itu masih kategori sedikit, sangat sedikit. Ya. Mungkin karena jangan sebagian belum mempraktekkan kayak itu oke men toh. Sampai saking pentingnya sholat qobliyah niku, sholat rawatib niku saking pentingnya. Nek jenengan carry. Nih. Ini laki-laki. Saya misalnya ternyata telat pada sholat teng masjid duhur, ternyata saya datang sudah iqomah. Berarti kan saya nggak bisa sholat 4 rakaat toh? Karena sudah iqomah, saya harus sholat duhur. Saking pentingnya, maka saya boleh sholat 4 rakaat setelah duhur. Yang 4 rakaat tadi sebelum duhur boleh digantikan setelah duhur. Syaratnya pun biasa. Jadi saya udah biasa, kok carry maka boleh. Termasuk sholat subuh. Qobliyah subuh yang 2 rakaat itu kok jenengan datang ke masjid, ternyata sudah iqomah. Allahu Akbar, ditegakkan sholat, maka boleh sholat bar subuh. Aslinya lah bar subuh bukan asal sholat toh? Nggih, sebenarnya. Tapi karena jenengan sudah biasa sholat qobliyah subuh, kok telat boleh sholat setelah subuh. Itu. Makanya kalau ada orang soleh sholat bar subuh mungkin mau berarti carry. Nggih. Itu. Saking pentingnya sholat rawatib. Nah, sekali lagi Ummu Habibah mengatakan, semenjak saya dengar itu dari Rasulullah, saya nggak pernah tinggalin sampai beliau ketika mengucapkan, nggak pernah ditinggalin. Apa keutamaannya? Nih, bunyalahu baitan fil jannah. Sing sinten kemawon menjaga 12 rakaat itu, maka akan dibangunkan rumah di surga. Jadi kan mungkin berpikir, memang penting pas rumah di surga, penting. Wanita terbaik salah satunya adalah Asiyah, radhiyallahu anha, istrinya Fir'aun. Asiyah, bukan Aisyah nggih. Asiyah. Nggih. Asiyah itu istrinya Fir'aun laknatullah alaihi. Bayangkan, Asiyah itu dikatakan orang hebat kenapa? Dia tuh hidup satu ranjang dengan orang yang paling jahat saat dunia raya. Gini apa nggih? Bayangkan, Fir'aun itu jan pol-polane wong elek. Kenapa dia mengatakan ana rabbukumul a'la? Saya itu Tuhan kalian yang maha tinggi. Kan mboten enten tiyang kados niku. Lagi iblis mawon mboten purun kados niku, mboten wantun. Nah, Fir'aun iku wantun mengatakan saya itu loh, Tuhan kalian yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Nah, ternyata Asiyah kan beriman kepada Musa alaihissalam. Sehingga yang namanya Asiyah itu tidak pernah tentram di rumahnya. Ini sekaligus peringatan ibu-ibu, kalau jenengan termasuk ibu-ibu yang suaminya pecicilan, rapatnya nentrem ke, ketahuilah Asiyah itu suaminya orang paling jahat saat dunia raya, tapi dia dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tahu nih meninggalnya diapain? Dimblek pakai batu loh. Bayangin. Makanya ketika menjelang dimblek pakai batu yang besar, dia mengatakan, ya Allah saya berlindung kepadamu dari Fir'aun dan perbuatannya, dan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Allah matikan sebelum kejatuhan batu itu, jadi nggak merasakan. Dan dia doanya apa? Ya Allah, ya Robku, saya minta kepadamu baitan fil jannah. Saya minta kepadamu rumah di surga. Maksudnya apa? Karena selama hidup di dunia itu nggak pernah tentrem rumahnya. Nih, kalau jangan termasuknya merasakan, saya urip ketera apa tentrem, minta yang tentrem di surga itu. Ini karena wanita terbaik seperti itu. Nih, Asiyah, istrinya Fir'aun laknatullah alaihi. Maka kita betul-betul mohon ibu-ibu yang sudah ngaji harus banyak peningkatan secara peribadahan. Kemudian hari ini waktunya sempit, terus saja saya nggak bisa menyampaikan banyak. Beberapa prinsip insya Allah saya sampaikan kepada panjenengan, mudah-mudahan bisa menjadi sangu.
Apa yang jenengan pelajari selama sekian waktu dengan Bu Rina tentu saja insya Allah akan memberikan banyak manfaat jika jenengan implementasikan. Maksudnya ngaten, mungkin sampai hari ini ada yang mengatakan aduh angel banget aku ra iso-iso gitu. Bisa jadi ya kan, apalagi kalau yang sesepuan kan kadang-kadang mahraj. Yang penting jenengan lakukan itu. Jadi Allah itu sangat menghargai prosesnya, bukan hasil akhirnya. Prosesnya itu dengan berproses, itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pokoknya niatnya saya ngaji sampai mati. Gitu. Kenapa? Kalau jenengan ngaji sampai pecah, walaupun jenengan dereng rampung, dereng iso, jenengan nanti dibangkitkan ketika mati dianggap pun iso. Niku. Makanya hadis yang pertama dipelajari oleh para ulama adalah innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung kepada niatnya, bukan pinternya. Pinter itu bonus. Ngomong pinter kabeh ya karuan gitu. Pinter itu bonus. Sing penting niatnya pokoknya saya ngaji berpahala, kepeksone mati sak durunge rampung yo saya nanti meminta kepada Allah untuk dibangkitkan dalam kondisi sudah dianggap bisa. Dan demikian. Memang seperti itu. Makanya saya sampai hari ini nggak pernah berhenti belajar. Sampai hari ini nggak pernah berhenti belajar. Saya kalau bukan karena dihentikan oleh istri belajar, saya nggak berhenti. Kadang-kadang sampai jam 12 dah tidur. Kalau enggak saya masih belajar. Itu sampai hari ini. Saya sampai hari ini masih menghafal Quran, masih menghafal hadis, masih belajar, nggak pernah berhenti. Karena Pak, belajarnya itu juga pahala tersendiri. Itu. Tapi peningkatannya luar biasa, jenengan bacanya Masya Allah Al-Fatihahnya. Masya Allah itu udah meningkat jauh dibanding ketika terakhir dulu saya ngaji di sini. Dan itu keberkahan, Masya Allah, keberkahan. Jadi jenengan harus ingat-ingat betul bagian itu. Maka tetap semangat ngaji itu penting. Tetap semangat ngaji itu penting. Kemudian saya ingatkan kepada panjenengan bahwa kita itu ibu-ibu semuanya akan menjadi cerdas jikalau banyak mengingat kematian. Ini untuk menyemangati jenengan. Saya kemarin ngisi di tempatnya Pak Wahab yang di NASA itu juga menyampaikan sebagian tentang ini, tentang masalah hal yang membuat cerdas seseorang. Rasulullah ditanya, ayul mukminina aksas ya Rasulullah, sapa to umat sing cerdas niku? Maka Rasulullah menyebut aksaruhum lil mauti dzikr. Sing sinten kemawon akeh ngiling-eling kematian. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'du. Lan sing sinten kemawon yang paling baik persiapannya kagem urip sak sampunipun sedo. Jadi itu yang cerdas kata Rasulullah. Jenengan yang hadir hari ini coba jenengan sadari betul bahwa kita itu di dunia itu sebentar. Sebentar. Sebagian jenengan malah pun bonus tahun itu di atas 60 kan bonus. Gitu. Ada yang di atas 60 itu banyak toh? Di atas 60 banyak gak? Kalau di atas 60 udah bonus. Rasulullah itu 61. Makanya orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Sebab nopo? Lateng dunia niku nemu 60, 70, 80, 90 pola hanya 100 itu sedikit lah, sedikit, gitu. Tapi teng mriku ngenjang sak lawase. Jadi ngantu urip terus orang mati-mati. Makanya namanya Pak hari akhir, hari terakhir mboten enten hari bar niku urip wae. Nggak ada malam, siang mawon, hari terus. Yang jadi kan sendiri niku mereka. Namanya hari akhir, yaumul akhir itu. Padahal yang paling diharapkan tiang-tiang ingkang keliru teng dunia niku lak pecah. Sebab nopo mboten disiksa. Tapi sayangnya mboten enten pecah. Coba jenengan kebayang mboten? Nek salah saiki neng kono disiksa urip terus, nek mati ngono rampung. Masalahnya nggak mati. Hidup terus, nek sing nang neraka nggih nang neraka terus mboten enten pole. Kebayang mboten jenengan? Coba. Makanya orang cerdas adalah orang yang rela sekarang bersusah payah, sinau susah payah, moco bola-bali lora lali-lali bae. Panjang pendek wis sembuh panjang pendek kan. Saya mereka ikfa yang bingung sebelah dia semacam-macam itu jenengan akan berbuah nanti. Nih, buahnya di sana. Rekoso saya ora apa-apa, sebab rekosone enten pole. Gitu. Angel men tetep 70 paling ya ampun. Gitu. Tetep pun pecah. Nih. Sepanjang hidupnya dengan baik, maka di sana tinggal ngambil buahnya yang selama-lamanya.
akan datang hari besok setelah seluruh penduduk neraka di neraka, seluruh penduduk surga di surga. Karena ada masa di mana penduduk surga pindah ke penduduk neraka ke surga, kan ada waktunya. Orang-orang sing mlebu neraka riyin terus dipindah ke surga kan enten, ada jeda itu. Setelah semuanya pokoknya penduduk sing nang neraka pun yang memang harus ke surga sudah pindah ke surga sudah. Dari tersisa yang di neraka jahanam, maka kemudian Allah datangkan domba di tengah-tengah, belek, kambing. Kemudian Allah sembelih kambingnya itu. Kambing ini adalah kematian. Paham nggih? Kambing dibentuk dalam bentuk kematian. Kematian dibentuk dalam bentuk kambing. Kemudian kambingnya disembelih. Berarti mati wis mati. Paham mboten? Paham mboten? Berarti ora ono mati meneh. Paham nggih? Urip terus. Maka kemudian dikatakan oleh Allah, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun la mautafi. Wahai penduduk surga, sampean urip terus ora ono mati. Berarti penak terus. Kemudian penduduk neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun la mautafi. Penduduk neraka kuwi urip wae ora ono mati. Maka mereka bersedih terus karena apa? Yang diharapkan oleh mereka adalah kematian. Sayangnya nggak mati itu. Nah makanya dari sini ibu-ibu semuanya, kalau jenengan sekarang di dunia harus rodo rekoso, tangi wengi sholat wengi adem-adem. Kemudian jenengan harus belajar. Kalau belajar Quran saya katakan ringan lah ibu-ibu. Kalau jenengan mengatakan belajar Quran berat itu keliru. Itu ringan. Kalau jenengan bandingkan dengan cara saya belajar, insya Allah ringan banget. Saya untuk menghafal satu ayat itu bisa ribuan kali saya ulang-ulang. Makanya Bu Rina tuh tahu persis, saya mbok di dalam mobil di mana mesti muni terus saya itu. Nggak pernah berhenti. Kalau sedang menghafal ayat, nggak pernah berhenti. Mau diajak kemanapun saya bunyi terus. Karena bunyinya sendiri sudah pahala. Jadi kan mungkin bertanya-tanya, kok lancar baca Quran? Karena sering dibaca, ibu-ibu. Bukan karena pinter. Karena sering dibaca. Itu sebenarnya prinsipnya. Kalau dengan sering baca ya lanyah. Ojo mojo nih pas ngaji dok. Di rumah dibaca. Jadi ketika ngaji tinggal sudah lancar. Sudah lancar. Hanya seperti itu sebenarnya. Hanya seperti itu. Jadi nggak butuh orang pinter yang namanya belajar Al-Quran itu. Butuhnya orang rajin. Niku. Butuhnya orang rajin. Dan istri saya tahu persis saya rajin dalam belajar. Makanya dulu dia pilih saya karena saya rajin. Sergap saya untuk suruh belajar itu saya sergap betul. Jadi ingat-ingat bahwa kita akan mati ibu semuanya. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa 78. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah. Kita itu akan ditemui kematian walaupun panjenengan berada di gedung yang kokoh. Maksudnya ngaten, jenengan pun olahraga, senam ya, senam, ben sehat niku. Makanan sudah dijaga baik. Goreng-gorengan yo rada dilari. Tetep mawon kata Allah jenengan tetep pecah. Nggih. Contoh kemarin pemain bulu tangkis yang di Gor Amokrogo itu. Dari Cina loh itu. 17 tahun loh. Jenengan lihat nggak di YouTube? Ya kan? 17 tahun tak sintom tuh niku kurang sehat pripun kayak olahraga, katanya olahraga bikin sehat gitu. Makanannya namanya olahragawan mesti bagus kan. Dokter di kanan kiri wong lagi olahraga mesti ada dokternya. Gini apa nggih? Tetap saja mati. Saya melihat itu sampai berbesil-besil sendiri. Takut maksudnya. Ya Allah, ngono kuwi toh mati. Subhanallah. Bar mindahe bola, berdiri ujug-ujug jatuh. Hitungan menit meninggal. Bayangin. Kebayang nggak jenengan kalau mati lagi kondisi nggak siap, jenengan gak akeh dosa urung tobat, apa ya ora rekoso men. Makanya ngaji. Pokoknya ampun seputu kegiatannya ngaji. Jenengan kalau tahu saya isi ngaji pengajian tiap hari itu, kebanyakan pesertanya sesepuan awalnya dulu. Sekarang yang ngaji dengan saya banyak anak-anak muda. Sampai hari ini itu saya, mungkin Bu Rina pernah cerita nih, sekarang itu saya kalau ngaji itu dijemput oleh
sesepuan, udah 60 tahun yang jemput saya itu, namanya Pak Tovan, jamaah dari Masjid Gunung Sempu. Gunung Sempu itu nih Gunung Sempu. Beliau itu minta ke saya, Ustadz, saya jemput jenengan sudah 3 tahun yang lalu. Saya pengen berhikmat, pengen dapat pahala karena jemput Ustadz. Saya bilang nggak usah Pak, saya ada kendaraan sendiri. Sampai akhirnya ketakdir kemarin mobil saya itu rusak itu. Ini saya di Ambar Ketawang waktu itu sempat rusak. Kemudian saya telepon salah satu jamaah Gunung Sempu itu karena saya anggap beliau tahu tentang masalah mesin. Pikiran saya, pokoknya mobil yang penting pulang ke rumah selamat. Ternyata malah dibawa mereka akhirnya, dibawa mereka dan dikembalikan ke saya udah dalam kondisi baik. Banyak habisnya katanya 6-7 juta Pak ya. Karena sampai melengkung itu mesinnya. Nah, pas saya mobilnya rusak itu beliau bilang ke saya, ini kesempatan Ustaz, nggak boleh nolak loh. Dijemputlah saya setiap Rabu pagi, setiap Sabtu pagi, Ahad. Hari Ahad itu beliau nyebut saya itu sebelum subuh di 3 tempat. Saya kalau pagi hari Ahad itu ngisi di 3 tempat. Beliau ikut, termasuk nanti malam. Nanti malam. Ini udah Senin toh, nanti malam. Bayangkan, orang sudah sepuh, saking inginnya berkhidmat mendapatkan pahala sampai segitunya. Saya katakan, Pak, mobil sudah baik sekarang. Saya nggak usah disebut, enggak. Saya sudah menyampaikan ke jenengan, walaupun jenengan sudah ada kendaraan sekarang, tetap saya sebut sampai saya mati. Bayangin. Itu saya katakan, saya menghargai beliau sampai istri saya bilang, Bu Rina itu bilang, ya Allah mohon kepada Engkau panjangkan umur Pak Tovan. Saking apa? Ya Allah, ini orang baiknya begitu gitu. Padahal di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, saya diajak ke perusahaannya, karyawannya juga banyak. Karyawannya juga banyak. Di tengah-tengah kesibukan seperti itu, beliau masih menyempatkan karena ingin apa? Ingin sorga. Artinya apa? Iya sekarang rekoso, mungkin kegiatan jemput seperti itu, tapi dia berpikir kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Karena walaupun kita sudah berusaha bagaimanapun, tetap kematian akan menjemput kita. Seperti itu ibu-ibu. Dengan itu kita akan menjadi cerdas kata Allah. Cerdas bagaimana? Maksudnya dengan kelingan mati lah, jenengan langsung tobat gini apa nggih? Suk mati tobat mboten sakniki. Suk jenengan sedo. Sekarang bertobat enggak sekarang? Apa masih ke Parangtritis dengan dolan-dolan? Kan ini mboten toh? Mesti ya Allah, ya Allah. Kan begitu. Makanya orang yang paling beruntung itu orang yang diberitahu jadwal kematiannya. Itu paling beruntung. Siapa mereka? Jahat yang dieksekusi mati. Gitu? Gini Bang. Contoh Freddy Budiman. Ngertos Freddy Budiman toh? Kurang jahat nopo niku cobi. Terakhir waktu mau dieksekusi aja, istrinya tuh yang nomor 5, istri sing ketok, sing boten ketok embuh. Bayangkan Freddy Budiman itu. Bandar narkoba kelas dunia. Gitu? Sudah dipenjara di Nusa Kambangan saja masih bisa mengendalikan jaringannya, isi sododolan narkoba, mumpun teng Nusa Kambangan. Begitu divonis mati, 3 bulan terakhir apa yang terjadi? Setahun terakhir lah, setahun terakhir. Sudah pakai gamis, pakai kopiah, jenggotan nyunah, kerjaan nampung dikir sholat. Goro-goro nopo? Goro-goro dikondoni arep mati. Gini apa nggih? Wong jahate koyo ngono mawon langsung dadi cerdas, dadi pinter. Seluruh harta yang menurut dia pantas untuk disedekahkan, disedekahkan semua. Anaknya yang cerita. Jadi lihat di internet, ketika ditembak itu yang namanya Freddy Budiman itu, Kejaksaan Negeri Cilacap. Jadi lihat di internet masih ada sekarang. Mengatakan bersaksi bau wangi. Bau wangi. Salah satu ciri husnul khotimah bau wangi. Saya mengajarkan salah satu kitab judulnya Tamasya ke Negeri Akhirat. Di situ disebutkan tentang ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah, di antaranya bau wangi, di antaranya. Di antaranya bau. Dan dia Freddy Budiman itu bau wangi, begitu tembak. Dan wanginya bukan wangi yang enggak, ya wangi yang lazim. Jadi kan enggak pernah bau wangi yang dari semprot-semprotan itu. Karena saya pernah mengalami itu. Istri saya pernah mengalami itu. Mengalami orang yang ini wanginya ki, ya pokoknya aneh. Beda, wanginya tuh beda. Jadi kan nggak pernah merasakan wangi itu. Wanginya yo wangi khusus gitu. Seperti itu. Karena sebagian dari wangian sorga. Bayangkan orang sejahat Freddy Budiman, begitu mau ditembak dia bertobat, dia berzikir, dia sholat, menjelang eksekusi apa yang diminta? Sholat yang diminta, menjelang jam 12, mintanya sholat. Begitu ditembak, dia bilang saya dibuka saja. Dia nggak mau ditutup, saya dibuka saja.
Dia mengucapkan la ilaha illallah dan tembak dan matinya mati husnul khotimah. Sekarang Freddy Budiman yang sejahat itu sepanjang waktu ngerti mati dadi berakhir baik jenengan lah jenengan kan boten ngertos kapan seto. Gini apa? Nek ngerti ngono. Masalahnya jenengan itu diintip kematian setiap waktu. Allah berfirman di dalam Quran surah Luqman 34. Nggih. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Kata Allah panjenengan sedaya mboten ngertos napa sing badhe dilakoni sejam ngarep. Gini apa nggih? Jenengan nanti punya rencana tuh mau kekasihan, belum tentu jenengan saged. Ujug-ujug sikile kena paku teng dalan. Apa ya situ? Jadi Allah rahasiakan itu dan dikatakan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Allah sampaikan kepada kita semua, jenengan tidak diberitahu dengan cara apa dan di mana jenengan seto. Enggak diberitahu. Apa hikmahnya supaya jenengan lebih unggul dari Freddy Budiman tadi loh. Nek jenengan enggak diberitahu, kan jenengan hati-hati terus. Paham maksudnya nggih? Koyo-koyone arep mati terus. Dadi niki yo tobat terus, ngibadah terus dan rela dengan yang sedikit. Ingat-ingat ibu-ibu, sing sinten kemawon mengingat kematian maka ukrima bisalas. Maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan 3 keadaan. Apa itu? Segera bertobat. Itu kemuliaan. Sebab nopo nek jenengan pun tobat, kan tobat jenengan ditamping gini apa nggih? Ditamping jenengan dosane sak gunung. Jenengan astagfirullah wa atubu ilai, ambil air wudu, sholat 2 rakaat, sholat tobat, ketampi jenengan pecah pun bersih jenengan niku. Jadi kadang-kadang orang mau begitu mau bertobat kadang-kadang nunggu-nunggu, alah paling aku sih urip saya wae. Subhanallah, padahal ibu-ibu kalau jenengan berdosa itu hukum tobat menjadi wajib. Bar asar jenengan pulang raton term karo bojone jenengan. Itu coba dosa nggak seperti itu? Sebaliknya suami juga kalau marah jenengan sama dosa sama. Pada saat jenengan berdosa seperti itu, hukum bertobat itu menjadi wajib buat jenengan. Jenengan ngeri ke tobat, mengakhirkan tobat itu dosa tersendiri. Maka jenengan harus segera astagfirullah, saya minta ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilai, dan saya bertobat kepadamu ya Allah. Tobat itu nggih. Tobat itu ucapan astagfirullah wa atubu ilai. Jenengan ambil air wudu salat padahal bar asar, angsal mboten? Goro-goro jenengan salat tobat angsal. Itu namanya salat yang ada sebabnya. Nggih. Jadi salat sing ora entuk bar asar tekan maghrib niku salat mutlak namanya. Atiku ora tentrem deg. Rasulullah kan begitu. Kalau atiku mboten tentrem ambil air wudu salat. Itu namanya salat mutlak namanya. Kapanpun. Makanya kalau orang-orang sholat itu mesti sholatnya lebih dari 100 rakaat dalam sehari semalam, mesti. Sebab menapa? Nek mboten tentrem, langsung ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Aduh, anakku kepiye kono, ambil air wudu sholat. Ya Allah, mohon. Kayak gitu. Nggih. Jam berapapun, di luar jam pada asar dan pada subuh. Nggih. Tapi kalau jenengan lagi salah, jenengan sholat itu angsal, bar subuh yo angsal. Bar sholat asar ya saking pentingnya embok jenengan sedok sakderenge tobat. Yang bahaya itu jenengan sedok sakderenge tobat niku bahayane pol-polan. Itu yang namanya su'ul khotimah. Kematian yang buruk. Nah, harusnya yang kita cari adalah husnul khotimah. Makanya supaya kita husnul khotimah banyak-banyak mengingat mati. Banyak-banyak mengingat mati. Mbok jenengan dadi pinter pun otomatis duwe gelang kok menawa nek sok mati ini nggo kowe wae. Mau aku bangga. Ngene apa nggih? Gini apa nggih? Makanya dimuliakan dengan yang ketiga adalah ridho bil qalil. Tiang banyak mengingat mati niku ridho kali sing sithik. Nggih, biasanya kan ibu-ibu mboten ridho kali sing sithik, pengen sing akeh. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Pengen kelambi sing paling apik, umah sing paling apik. Tapi kalau jenengan sudah banyak mengingat mati, itu otomatis jenengan ridho dengan yang sedikit. Maksudnya bagaimana? Nek kepeksone sithik ya memang ya ora duwe duit tenan ya ridho. Nek kepeksone sugih jenengan niku ngagemung sithik sing akeh nggo umat. Itu maksudnya itu ridho bil qalil. Saya katakan kepeksone sugih. Kenapa saya katakan kepeksone sugih? Karena sugih itu berat. Sugih itu berat.
tanggung jawab yang miskin yang sugih niku abot yang sugih. Ini makanya orang yang banyak mengingat kematian walaupun kaya, dia tetap akan sederhana. Karena tahu bahwa dia di titik kekayaan untuk menjadi kendaraan menuju surga. Jangan malah keliru ibu-ibu, orang diberi kekayaan malah justru dia bersombong dengan kekayaannya. Karena subhanallah ibu-ibu semuanya, asalnya nih, jangan lihat di dalam Quran surah Ali Imran 185. Quran surah Ali Imran 185. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Kata Allah, sesungguhnya setiap kenikmatan di dunia ini memperdaya. Kenikmatan apa yang bentuknya? Sehat, sugih, awak beger-beger, penak terus. Niku kata Allah memperdaya panjenengan. Memperdaya mikir, masa sih? Iya ibu-ibu. Sing iso dolan-dolan terus wong sehat, wong sakit. Oh sehat. Wong sehat. Nggih. Sing iso hibah, sing mulutnya sehat, mulutnya sakit. Ini mboten sehat, mboten sakit. Gini apa nggih? Yang bisa sombong orang kaya, orang miskin. Orang kaya. Nih wong miskin sombong kebangetan gitu. Orang miskin disombong gitu. Yang bisa sewenang-wenang, yang punya kuasa apa yang rakyat biasa? Yang punya kuasa. Makanya Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya setiap kenikmatan di dunia itu memperdaya panjenengan. Ini loh yang saya katakan ibu-ibu. Walaupun jenengan kaya, seharusnya kita tetap ridho dengan yang sedikit. Nih, perlu nih mung sakmono ya sakmono wae rasa kudu mosok si awake dhewe sugih terus mangane mas. Kan nggih mboten. Nih, aku kuat kok sing enak-enak terus misalnya. Itu namanya kita nggak ridho dengan yang sedikit. Nah, itu tidak akan dilakukan orang-orang yang banyak mengingat mati. Nih. Nah, jangan kelingan mati mangan enak wis ilang. Disuguhi panganan enak men ngomongnya arep mati. Ora itu ndahar jenengan. Gini apa nggih? Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Makanya di keluarga saya itu punya kebiasaan buka lemari mesti ada, kalau tempat saya namanya lawon, di sini namanya kain kafan nih, kain kafan plus kapur barus, mesti kayak gitu. Jadi saya membuka pintu lemari orang tua saya itu mesti ada kayak gitu untuk mengingat kematian, untuk mengingat kematian. Jadi ini buka lemari dulu pertama kain kafan. Makanya sampai hari ini saya kalau bau kapur barus identik dengan bau kematian. Sebab saking cilik dilatih kalau selingkuh niku. Nggih. Jadi kan pun gak ada kain kafan dereng. Beli itu. Beli. Nanti di rumah ditaruh di lemari. Kalau buka lemari itu. Padahal kita disuruh banyak mengingat mati. Makanya kalau beberapa kiai, beberapa guru saya itu, ini beneran nih, beberapa guru saya itu punya lubang tempat kayak lubang kematian itu. Dalam sehari dia masuk 2 atau 3 kali ke lubang itu. Rebahan sebentar. Nggih, itu betulan itu. Betulan supaya cerdas. Kata Freddy Budiman, oh jahat banget loh. Jenengan kejahatan dibanding Freddy Budiman nggak ada apa-apanya pun, nggak ada apa-apanya. Saja begitu tahu mau mati langsung pinter. Langsung dikir, langsung sholat, langsung sedekah. Nih, gini apa gini? Niku Freddy Budiman jenengan kelingan mati. Buka lemari. Kain kafan Arab nasu boten situ jenengan. Yakin itu. Makanya saya punya kebiasaan seperti itu. Di rumah juga seperti itu. Jadi ini buka lemantun ada kain kafan. Itu. Dipraktikkan nggih? Jangan takut karena pasti kita akan ketemu. Kita akan ketemu. Apalagi yang sudah sepuh lah kan sebentar lagi. Gimana coba? Nanti jenengan jadi pinter. Demi Allah kalau jenengan mengingat mati itu dados pinter. Maksudnya pinter apa mau? Cepat bertobat, rajin ibadah, ridho kali sing sithik. Jenenge tiyang mboten ridho kali sithik kan gara-gara napa? Gara-gara umum sing uripe dawa. Aku gawe omah sing apik men. Mobil sing apik men, motor sing apik men, rumangsa uripe dawa. Rumangsa uripe dawa. Nek rumangsa uripe pendek jenengan omah cukup sederhana aja ngapain mau ditinggal. Ngene apa nggih? Mendingan go keperluan yang lain. Salah satu jemaah saya ketika habis dengar ini
ketemu sama saya, Ustadz, rumah saya saya wakafkan ke Lazis, langsung Lazis Muhammadiyah, Bu. Bulan dia pengurus di Muhammadiyah. Dia bilang, Ustadz, sejak saya dengar ceramah jenengan yang ini, langsung saya datang ke Lazismu. Saya katakan rumah saya beserta isinya saya wakafkan. Saya hanya menempati sampai saya mati. Setelahnya diambil oleh Lazismu. Kenapa? Anak-anak juga nggak mau. Itu untuk investasi Bapak Ibu aja di akhirat. Bayangin sampai seperti itu loh. Jadi cerdas tuh niku. Coba nek si mikir uripe dawa, men. Tinggal dhewe kok. Ya enggak? Padahal kita bisa mati setiap saat. Jangan pernah berpikir jenengan uripe bakal dawa banget. Kadang-kadang kan kita ngaten, "Alah nen bapakku ya swidak 5 tahun, 70 aku saiki 50 kurang 15 siswi." Gitu? Padahal jenengan bapake 70 jenengan belum tentu 70. Gini apa nggih? Kita nggak bisa bersandar dengan nasab kita, Ibu-ibu. Makanya sampai hari ini saya dengan istri itu termasuk yang paling banyak kegiatannya mengingat kematian. Ini yang membuat kami berenergi untuk banyak-banyak ngaji. Nih, karena apa? Beruntung kalau mati dalam kondisi jenengan sudah rajin ngaji. Yang jenengan bawa pulang itu, nih, apa yang dibawa pulang kalau bukan itu? Ya kan? Dengan ngaji jenengan diingatkan, dengan ngaji jenengan jadi lembut hatinya. Nih. Maka sekali lagi dirahasiakan kematian panjenengan, hikmahnya apa? Panjenengan siap terus ngalah ke Freddy Budiman itu maksudnya loh. Nek Freddy Budiman lah mau telung sasi persiapane. Aduh aku mati wis rajin, telung sasi. Jenengan kan ngerti arep mati. Jenengan sepanjang hidup tuh kados perbuatannya Freddy Budiman mau niku loh. Jadi cerdas niku wau. Yo punya harta disedekahkan sebagian, jangan dipakai sendiri semuanya. Sendiri kita terbatas, ibu-ibu. Memang kita mau pakai seberapa banyak? Bagaimana harta itu dipakai untuk umat? Saya sekarang belum bisa dengan harta, dengan ilmu. Saya jadwalnya hampir setiap pagi dan malam. Ini nanti malam tadi saya di Masjid Mancasa namanya, Masjid Al-Ma'arij di Mancasa. Hampir setiap malam. Hampir setiap malam. Jadi kalau hari Ahad itu sebelum subuh di sini di Masjid Jabal Nur depan Coklat Monggo itu jamaahnya banyak, masya Allah. Kemudian habis itu nanti jam 6:30 naik ke Guosari. Kemudian jam 9 ke Taman Tirto. Ini kalau hari Minggu. Kemudian malamnya 2 ba'da maghrib sampai Isya. Kemudian habis Isya sampai selesai. Jadi kan kebayang nggak? Kalau bukan karena mengingat mati, nggak mau saya begitu. Apa yang dicari? Kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Kalau saya mikir dunia, mending waktunya nggak usaha. Ya enggak? Kayak dulu lagi, saya bisa bikin perumahan lagi dan sebagainya. Tapi istri bilang, lah terus sangguni awake dhewe opo? Gitu. Sangguni awake dhewe opo nek dudu kuwi. Nah ini kan kita menjadi cerdas, ibu-ibu. Dan kenyataannya memang hidup itu cuma sedikit keperluan kita sebenarnya. Gini bang, jenengan uang sebanyak apapun kan sebenarnya keperluannya sedikit, nggak banyak. Memang banyak banget keperluannya jenengan kan enggak. Apa yo baju arep 1000 baju kan nggih mboten. Gini apa nggih? Enggak perlu banyak gitu. Enggak perlu banyak. Saya kemarin nyuci baju. Ya saya pengumuman yang nyuci baju itu saya, bukan Burina loh ya. Yang nyuci baju itu saya. Lama saya enggak mengambil baju-baju saya tuh. Akhirnya saya cuci seluruhnya. Saya jejer, ya Allah, ternyata bajunya banyak banget kayak gitu ya. Saya penjual baju, jadinya bajunya banyak. Saya pikir ini semua nanti dimintai tanggung jawab nih di sisi Allah. Setiap harta yang kita miliki itu akan dimintai tanggung jawab di sisi Allah. Makanya kalau jenengan orang yang banyak mengingat mati, jenengan pasti akan hati-hati. Diberi tenaga harus untuk ibadah, diberi sehat untuk ibadah. Makanya sekali lagi ngaji itu pentingnya luar biasa. Jenengan bisa bayangkan, saya ngaji seminggu berapa kali? Berapa kali coba sehari sudah 3 kali. Jadi kalau jenengan ngaji baru seminggu sekali, seminggu 2 kali kok rasanya abot. Jenengan dereng kepanggih ke pembanding yang benar. Sering dikatakan irung awake dhewe mancung apa ora bergantung ke pembanding. Nek tunggune awake dhewe pesek dadi mancung. Ngene apa nggih? Nek tunggune awake dhewe mancung dadi pesek. Jenengan rajin apa ora ngaji? Rajin banget rajin. Seminggu ping piro? Pisan. Sebab jenengan ketemune wong sing ngaji sebulan sepisan. Nek ketemune Pak Wahid, jenengan mboten rajin. Sebab saya berapa puluh kali dalam 1 minggu. Nggih. Nah itu saya berharap nggih kita semua yang hadir, termasuk yang dirahmati oleh Allah, dilembutkan hatinya. Tetap istiqomah ngaji.
Dengan itu mudah-mudahan ketika nanti dipanggil dalam kondisi jenengan sangat siap meninggal. Kemudian masih berapa menit Bu, coba Bu? Sekarang jam berapa? 22 sampai 30 nggih. Sampai 30 nggih. Saya tambahi. Ini penting buat jenengan. Salat nggih, salat itu jenengan kan harus bersuci gitu nggih. Syarat salat ada 9, syarat sah salat ada 9. Islam, berakal, mumayyiz, mengangkat hadas, kemudian hilangnya najis, menutup aurat jika mampu, kemudian menghadap kiblat, niat, kemudian satu lagi apa? Pokoknya 9 nih, kurang satu itu saya lupa. Salah satunya mengangkat hadas, yaitu kalau hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Gitu? Niat tayamum apa niku? Alat bersuci bukan? Bukan. Tayamum itu alat pengganti. Bukan alat bersuci. Nek buatan pengganti jenengan ya suka adem tayamum wae. Bukan asal. Tayamum itu terjadi ketika tidak ada air. Makanya bukan alat bersuci, dia pengganti bersuci. Nah, apa alat bersuci Ibu-ibu? Air. Makanya jenengan penting belajar tentang air. Kenapa saya ingin sampaikan ke jenengan? Kemarin istri saya cerita, salah satu murid saya habis nikah. Ibu-ibu pada cerita-cerita katanya, aku jadi janda ketika aku nikah meneh wegah ngopo, isu-isu kudu adus meneh adem. Berarti udah tua ternyata masih produktif juga nggih. Kenapa? Saya langsung sampai mikir, loh Mi, kenapa nggak disampaikan ilmunya? Kenapa jenengan taunya bersuci harus pakai air dingin, apa boleh pakai air hangat? Aneh, saya nanya aja nih. Karena kemarin mengatakan, lah kudu adem, kan pakai banyu hangat boleh. Mereka taunya nggak boleh. Ibu-ibu, saya tahu mengapa mereka mengatakan nggak boleh. Air itu ada 4 macam. Di madzhab Syafi'i, yang jenengan kebanyakan pakai ini. 1, air suci dan mensucikan, ada 7. Air suci dan mensucikan. Air suci dan boleh untuk bersuci, boleh untuk wudu, boleh untuk mandi. Ada 7. Air hujan, air sumur, air mata air salju, air es, air sungai termasuk di dalamnya. Air es, air biasa pada airnya boleh. Tetapi itu menjadi tidak berfungsi jikalau terjadi sesuatu. Contoh, air sumur pun digodok, ditambahi susu, air susu namanya. Gimana bang? Suci, ini lah suci nih, tapi tidak mensucikan. Nah, di antara jenis air itu namanya air musyammas, yaitu air yang hangat. Itu hukumnya bukan nggak boleh, hukumnya makruh. Tapi hangatnya karena hangat matahari, bukan hangat kompor. Nah, ini saya mungkin salah pengertian dulunya. Maksudnya ibu-ibu tadi yang mungkin belum belajar mungkin. Musyammas itu air yang terkena sinar matahari dalam kondisi hangat, maka tidak boleh untuk bersuci kalau ada air yang lain. Kalau ada air yang benar, yang 7 tadi, maka air yang begitu tuh nggak boleh sebenarnya. Bukan nggak boleh, makruh, bukan nggak boleh, makruh. Tetapi kalau jenengan mak dalu, coba jenengan head rampung jam 11, jenengan atus nopo nunggu isu. Nah itu masalah itu. Jam 11 masih sholat isya enggak? Jam 11 masih waktu sholat isya enggak? Masih. Dan jenengan aduh sesuk jenengan berarti ketinggalan satu sholat isya, dosa besar. Adem ya Pak, jam 11 wingi kok adus. Boleh pakai air hangat tuh boleh. Ini penting saya sampaikan ke jenengan ya. Ini ilmu tenang, bayangkan ibu-ibu. Penting buat ngaji nih Bu. Di Jabal Nur itu seperti itu, di sholat Monggo sedang belajar bab air. Jenengan sebenarnya boleh saja datang ke sana. Waktu itu terbuka untuk umum. Jadi ibu-ibu, kalau jenengan ternyata rampung jam 1 wengi head, bukan berarti jenengan nunggu pagi mandinya. Kapan jenengan selesai head, itulah waktunya jenengan mandi. Nggak ada alasan dingin, boleh pakai air hangat. Makanya saya katakan hukum makruh menjadi hilang makruhnya jikalau untuk alasan khawatir sakit. Misalnya, duh nek wengi-wengi jam 1 atus yo ketok dadi aku loro. Boleh pakai air hangat, silahkan. Wong yang namanya musyammas itu hangat karena sinar matahari. Itu pun syaratnya begini ibu-ibu. Kalau jenengan ternyata punya wadah dari perak,
perak nopo emas. Ini yo emas sugih men nggih. Diwadahi kena sinar matahari hangat, itu enggak musyamas, itu tetap air mutlak, air yang boleh untuk bersuci. Kapan dikatakan musyamas? Kalau wadahe niku wesi. Napa toren niku lho, toren wadah napa niku air niku lah panas kadang-kadang. Nah, itu hukumnya cuma makruh. Kenapa makruh? Kenapa makruh? Karena bisa menimbulkan penyakit belang-belang tengkulit. Itu alasannya itu. Alasan kesehatan. Jadi alasannya alasan kesehatan, bukan alasan apa-apa. Nggih. Jadi ngaten ibu-ibu nggih. Jadi jenengan sampun ngantos gara-gara wedi banyu anget dadi ora bersuci nunggu esuk, ini masalah. Nggih. Ini saya sampaikan gara-gara istri saya cerita itu. Lah, piye Mi? Harusnya disampaikan. Lah saya kan ngajar ngaji tahsin ya gitu, enggak menyampaikan itu gitu. Ya disampaikan wong ada murid muslim lagi nikah kok engko dadi 100 piye. Itu. Kemudian air yang keempat adalah air yang mutanajis. Air yang kecampuran najis, ketupuan tai cicak. Nggih. Itu namanya air mutanajis. Air mutanajis enggak boleh untuk bersuci kalau apa? Kalau ukurannya kurang dari 2 kulah. 2 kulah niku pripun? Ukuran bak swidak, ping swidak niku 2 kulah. Nek ukurannya kurang dari itu ketiban tai cicak. Hukum tai cicak najis nggih. Hukum tai cicak dalam kondisi basah itu najis. Dalam kondisi basah. Kalau kering dimaafkan. Jenengan lagi sholat. Najis kena najis tai cicak. Tek teng mriki. Kroso jenengan. Napa teng mriki? Tek kroso. Batal enggak sholatnya? Batal. Jadi harus membatalkan. Karena najisnya harus dibuangkan, dibuang dulu. Nggih. Najisnya dibuang dengan apa? Air. Air yang mana tadi? Air yang 7 tadi. Nggih. Coba makanya ini tuh pelajarannya sebenarnya panjang banget ini pelajaran. Ini saya kasih jenengan clue-nya supaya jenengan mau belajar maksudnya. Karena hal ini banyak ternyata jadi problem di masyarakat. Nggih. Arab sholat tengriku, waduh ono tai cicak. Minggir-minggir, ono tai cicak minggir-minggir. Mana yang dimaafkan? Mana yang boleh? Itu ada aturannya ibu-ibu semuanya. Ada aturannya nggih. Nah, itu 4 jenis air. Air suci mensucikan, air musyamas yang hangat tadi, kemudian air suci tidak mensucikan, air susu, air teh, nggih, air gula. Niku lak suci niku. Suci to niku. Wong jenengan unjuk malahan. Tapi nggak boleh untuk bersuci, nggih. Ada 2, air suci tidak mensucikan itu 2, yaitu air yang berubah sifatnya kayak air susu tadi dan air yang mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadi dengan wudu ditampung banyune, angsal mboten untuk bersuci lagi. Enggak boleh, namanya air mustakmal. Padahal suci niku. Suci to niku. Pertanyaannya sekarang, jenengan wudu, teng mriki enten napa baskom. Air wudune nyiprat teng mriki. Niku air niku mustakmal mboten? Angsal mboten untuk bersuci? Nah, ini ada 2 kondisinya. Kalau jumlah airnya banyak enggak masalah. Jadi air sithik ampun digunakan. Ini bisa terjadi di Wonosari. Di Wonosari itu air mahal banget, susah. Ditampung meneh. Nggih. Nah, hal seperti ini dipelajari di bab tentang air. Nggih. Bisa dipahami? Itu. Ya, jadi makanya syariat Islam itu luas banget yang dipelajari. Sangat banyak. Saya itu ngaji di satu masjid udah ada yang sampai 8 tahun. Sampai hari ini 8 tahun urung rampung, seminggu sepindah. Seminggu sepindah. Taksib banyak yang dipelajari. Makanya jenengan pun sepuh, ibu-ibu semuanya ngaji. Pokoknya jenengan banyakin ngaji, makanya jenengan dipenyakan bahagia. Karena jenengan sholat tidak was-was. Ada mas-mas ke masjid, mas-mas ke masjid. Saya lihat kadang-kadang ya, kowe sing dadi imam, kowe ganten. Satu maju jadi imam. Allahu Akbar, ruku. Ketok celana dalamnya. Sah mboten salate? Mboten sah, kehilangan syarat yaitu menutup aurat. Bayangin ibu-ibu. Hal seperti itu masih banyak terjadi di masyarakat gara-gara apa? Enggak belajar. Enggak belajar. Nah, itu yang disampaikan sore hari ini. Tentu saja hanya sedikit karena memang waktunya juga terbatas. Saya biasa ngajar yang urut-urutan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu jenengan belajar di rumah, membaca ulang lagi kitab sholat, kitab tentang najis, kitab tentang air, syarat sholat yang 9 dipelajari lagi, diulang-ulang, sehingga jenengan sholatnya bisa beres, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 1-2 pertanyaan, monggo. Nggih. Salah niki wonten cacak niku kados pundi diulangi riyen apa disingkiri ngoten lho. Nggih. Jadi
najis itu nggak boleh ada di tubuh, di baju dan di tempat. Berarti kalau jenengan ada di sini bisa disingkiri, disingkiri. Padahal iki. Nggih, nggih disingkiri.